warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak TNI, Bapak Kapolri, juga kepada Bapak Paslon 01, 02, dan 03, Bapak Anies Gus Imin, dan juga Bapak Prabowo Gibran, dan juga Bapak Ganjar Mahfud MD. Kami ini adalah salah satu keluarga PCP disabilitas. Istri saya juga tunanetra, kayak saya juga tunanetra. Bapak-bapak, saya senantiasa mengikuti jejak debat Bapak, baik dari 01, 02, 03. Tapi saya perhatikan debat yang merasa terketuk hati saya, yang merasa saya agak tertarik karena bapak-bapak dari 02 Bapak Gibran dan Prabowo, dan 03 Bapak Ganjar Mahfud MD mengetuk tentang disabilitas. Kebetulan saya sebagai keluarga disabilitas, bapak-bapak, sekaligus saya mewakili kaum disabilitas. Sebenarnya banyak keluh kesahnya, cuman kita kemana ngadu, kita belum tahu punya wadahnya di mana. Tapi alhamdulillah bapak-bapak calon-calon ini nomor 1 Indonesia, nomor 2 calon-calon pemimpin sempat menyinggung kami sebagai kaum disabilitas yang harus diperhatikan. Betul bapak-bapak sekalian, dan saya yang merasa negara hadir, yang saya merasa ada perhatian pemerintah pada waktu itu. Pemerintahan dari Bapak Presiden Soeharto, gubernurnya adalah Jenderal Sadikin. Pada waktu itu saya merasa sedikit diperhatikan, karena waktu itu kita juga sekolah di SLB, saya sampai kelas 6 kebetulan gratis, dan kalau untuk selanjutnya baru harus bayar sendiri. Saya juga maka orang tidak mampu, saya cuman di SMP kelas 1 saya keluar karena sebagai bapak saya tidak mampu. Waktu itu kan yang tidak punya biaya tidak boleh sekolah tinggi. Dan waktu itu saya merasa diperhatikan ya bapak-bapak. Setiap saat, sewaktu-waktu, apabila jelang-jelang di bulan Ramadan, kita semua dipanggil untuk hadir ke istana Cendana Bapak Soeharto, berdialog dengan orang-orang dari kepresidenan di istana, di canda kita semua. Juga artinya diberikan tanya jawab dengan beliau-beliau. Jadi kita juga merasa bahwa negara agak memperhatikan kita, dan pemerintah juga memperhatikan pada waktu itu. Dan juga kebetulan pada waktu itu gubernurnya itu Bapak Jenderal Sadikin. Bapak Jenderal Sadikin adalah memberikan inspirasi kepada kaum disabilitas, yaitu Bapak Jenderal memberikan undang-undang untuk lalu lintas, untuk bergerak langkahnya para tunanetra. Waktu itu Bapak Sadikin memberikan undang-undang apabila pengemudi, apabila ada seorang tunanetra mau nyebrang atau harus menolong, harus toleransi, dan mobil juga harus berhenti. Dan apabila pengemudi yang menabrak seorang tunanetra, maka hukumannya 2 kali lipat. Maka kita pada waktu itu bapak-bapak jadi anak-anak tunanetra yang sekolah, yang penataran, juga yang kuliah mau kemanapun, kita temannya hanya sebagai tongkat putih. Karena kita merasa aman pada waktu itu, merasa ada yang melindungi, merasa ada yang memperhatikan, dan ada undang-undang. Jadi kita pun di jalan raya, sebagaimanapun ramainya pada waktu itu, kita nggak merasa takut bapak-bapak. Saya pernah jam 12 malam pulang penataran saya di Jalan Haram Cawang 3, saya itu mau pulang ke Cawang di Grogol, begitu luasnya mobil banyaknya, saya tetap menyeberang. Alhamdulillah itu sopir pada solid, pada perhatian, kita disuruh terus jalan, kita sampai nyebrang ke seberang sana, mobil pada berhenti semua. Tapi setelah lengsernya Bapak Soeharto, bapak-bapak sekalian, kita seolah-olah sudah tidak kurang lagi perhatian dari itu, tidak ada lagi goyang. Jadi kita banyak teman-teman kita yang di jalan raya yang ditabrak lari, maka semenjak itu kaum tunanetra merasa sempit, merasa kastut, dan was-was berjalan sendiri. Maka sebagai saya pun,
saya tidak pernah lagi berjalan sendiri karena saya selalu pakai pendamping, karena banyak yang artinya pengemudi yang tidak tanggung jawab, yang tabrak lari ya kita. Nah itulah Bapak-bapak, saya minta perhatian kembali kepada Bapak apabila terpilih Bapak sebagai pemimpin. Dan juga pada waktu itu ada lagi di pemerintahan Bapak SBY, karena Bapak 03 Bapak Ganjar Mahfud pernah terdengar sama bahwa bantuan itu harus secara sampai ke bersangkutan, tidak boleh. Kebetulan Pak, itu pengalaman saya waktu zaman Presiden SBY, saya didata oleh Bapak RT, didata oleh ibu-ibu PSM, didata juga untuk katanya akan mendapatkan bantuan BLT, sampai di orang-orang kelurahan pun mendata saya, istri saya juga didata, saya juga didata. Tapi kenyataannya Bapak-bapak itu tidak sampai ke saya tidak pernah mendapatkan bantuan itu, tidak juga pernah. Sampai saya kurang yakin, akhirnya saya melacak ke kelurahan. Pas dilacak di kelurahan ternyata nama saya selalu keluar setiap bulan, yang artinya waktu itu satu orang tuh setiap bulan tuh 300.000 rupiah. Tapi saya selama pemerintahan Bapak SBY saya tidak pernah mendapatkan, berarti banyak penyimpangan Bapak-bapak. Nah ini harapan saya disabilitas Bapak-bapak nanti mudah-mudahan apabila Bapak yang memimpin terpilih menjadi orang Indonesia nomor 1, mudah-mudahan bansos atau bantuan itu harapan saya minta langsung, tidak menjamin Bapak-bapak melalui Bapak RT dan Ibu RT sosialkan, itu pun mungkin banyak juga penganggapan. Jadi sebaiknya kalau Bapak memang membantu secara petugas yang langsung, yang bisa berhadapan dengan kami kaum disabilitas, Ibu harus tahu di mana kaum disabilitas tempat tinggalnya dan di mana, supaya bantuan-bantuan itu langsung kepada kami Bapak-bapak sekalian. Dan kemudian kami sekarang setelah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, alhamdulillah kami juga sedikit banyaknya banyak diperhatikan. Bansos zaman corona juga sampai kepada kami. Setelah kami pindah ke Cakung Barat ini, di Kampung Baru RT 08 RW 09, alhamdulillah agak perhatian kepada kaum disabilitas. Kami juga dari bantuan Bapak Jokowi ini, dari BLT yang walaupun 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kadang kosong dan sebagainya, paling tidak adalah untuk kami bantuan, berarti mesti diperhatikan kaum disabilitas ini. Nah kami harapan kepada Bapak-bapak di 01, Bapak Anies dan Gus Imin, di 02 Bapak Gibran dan Bapak Prabowo Gibran, dan juga di 03 Bapak Ganjar Mahfud. Mohon sekali lagi kaum disabilitas ini mohon diperhatikan. Negara minta perhatian, Bapak-bapak pemerintah juga minta perhatian saya khusus kepada kaum disabilitas. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya, Bapak-bapak 01, 02, 03, kami berdoa apabila Bapak-bapak nanti terpilih menjadi orang Indonesia nomor 1 atau nomor 2, semuanya kami doakan mudah-mudahan Bapak jadilah seorang pemimpin yang solid, yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, yang mau dengarkan keluh kesahnya orang miskin, yang mau dengarkan keluh kesahnya kaum disabilitas, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Bapak semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, kami ini semua, yang kaya rakyat Bapak, yang miskin rakyat Bapak, termasuk kaum disabilitas, minoritas, rakyat Bapak, kami mohon jangan dibeda-bedakan, jangan dipilih-pilih Pak. Apabila Bapak terpilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi orang nomor 1 di Indonesia Nusantara ini, apa nomor 2-nya, mudah-mudahan saya doakan Bapak sebagai pemimpin yang solid, Bapak sebagai pemimpin yang perhatian, Bapak sebagai pemimpin yang bijak terhadap segala keluh kesah masyarakat miskin, masyarakat minoritas, masyarakat yang susah. Mudah-mudahan saya doakan Bapak-bapak menjadi pemimpin yang arif
bijaksana, menjadi pemimpin yang adil dan makmur, menjadi pemimpin yang adil dan jujur dan makmur, yang mau memperjuangkan rakyat Indonesia Nusantara. Bapak-bapak 01, 02, 03 yang saya hormati, yang saya muliakan, suatu saat Bapak terpilih jadi pemimpin. Mudah-mudahan sekali lagi mohon kami diberi tempat, diberikan yang suasana yang luar lingkupnya agak kami bisa apa istilahnya bisa merasakan, terutama bapak-bapak di bidang kesehatan itu kadang-kadang bapak-bapak terhadap kaum disabilitas di rumah sakit tentang kesehatan kurang bijak dan kurang perhatian. Saya beberapa kali mengalami sakit yang parah, sakit tipes, sakit lambung kronis. Saya waktu itu minta dirawat sampai kebetulan saya hampir ditolak, katanya alasannya tidak ada kamar, alasannya penuh. Tapi kenyataannya bapak-bapak, setelah saya minta bantuan orang-orang tertentu, ternyata kamar itu ada. Saya ditempatkan di kamar waktu itu kamar nomor 2. Ternyata setelah saya masuk rumah sakit, kamar-kamar itu masih banyak yang kosong. Saya perhatikan, katanya alasannya waktu saya mau daftar mau dirawat nggak bisa, nggak ada kamar dan nggak ada tempat. Berarti bapak-bapak, kami sebagai kaum disabilitas merasa dikucilkan, merasa tidak berarti. Kami ini yang tidak dianggap dan sebagai manusia. Dan maka itu dengan itu bapak-bapak, kami mohon perhatian, kami berjuang demi kaum disabilitas, baik itu di keluarga kami maupun bagi adik-adik kami yang usia sekolah. Nah, bagi kaum disabilitas yang masih usia sekolah, bapak-bapak mohon disetarapkan dengan pendidikan orang-orang yang normal. Mereka harus bisa kuliah, mereka harus bisa sekolah menengah, karena udah merasakan sendiri saya sekolah hanya di SMP kelas 1 keluar bapak-bapak waktu itu karena saya tidak punya biaya. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ini saya juga apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi, banyak sekolah-sekolah gratis ini sampai SMP, dan mudah-mudahan bapak-bapak berikutnya, apa Pak Pro Gibran, apa Bapak Anies Imin, apakah itu Bapak Ganjar Mahfud MD, apabila terpilih menjadi orang nomor 1, nomor 2 di Indonesia, di Nusantara ini, mudah-mudahan bapak-bapak menjadi orang yang bijak, yang arif, bijaksana, yang solid, jadikan kerukunan dan kedamaian. Semoga negara Indonesia tambah makmur, tambah maju, ditambah dan banyak kerukunan dan kedamaian, dijauhkan dari segala pertikaian bapak-bapak. Harapan doa saya sebagai rakyat kaum minoritas, sebagai disabilitas, cuman mohon sedikit perhatian dari negara, mohon sedikit perhatian dari pimpinan dari bapak-bapak yang menjabat sebagai pemimpin negara di nomor 1, nomor 2 ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak semoga apabila bapak semuanya terpilih menjadi orang nomor 1, nomor 2, semoga menjadi Indonesia tambah makmur, Indonesia tambah maju, Indonesia tambah berkembang dengan baik, dari segala rakyatnya makmur, dari segalanya aman, dijauh dan diperbanyakkan perdamaian, dibanyakan kerukunan bapak-bapak. Mari saya akan mendoakan bapak-bapak demi Indonesia maju, demi Indonesia aman, demi Indonesia tentram, demi Indonesia penuh perdamaian dan kerukunan. A'udzubillahi al-hadini wa al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah aliyul azim.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ibrahim wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina fil alamin majid. Ya Allah ya Rabb iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Ya Rabb iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb Engkau ya Allah Tuhan kami, tempat kami bersujud, tempat kami bermohon perlindungan, dan tempat kami mohon pertolongan ya Allah. Engkau Tuhan kami Allah subhanahu ya Allah, tempat kami mohon petunjuk yang Engkau ridhoi ya Allah. Allah ya Rabb, hamba kabulkan ya Allah hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah tahun-tahun yang akan itu ya Allah, Indonesia tambah maju, Indonesia tambah berkah, Indonesia tambah aman, tambah tentram ya Allah. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan kami sebagai orang rakyat kecil, mudah-mudahan banyak pekerjaan, mudah-mudahan rezeki semua diberikan kelancaran ya Allah. Tahun berikutnya ini atau 2023 2024 ini ya Allah, mudah-mudahan pula ya Allah memulihkan ya Allah, berikan kami yang dapatkan pemimpin-pemimpin yang arif bijaksana ya Allah, pemimpin-pemimpin yang solid terhadap rakyat kecil terhadap ya Allah, baik rakyat minoritas maupun kaum khususnya kaum disabilitas ya Allah. Ya Allah ya Allah, bapak-bapak kami semoga ya Allah Bapak yang penuh dengan memperjuangkan ananiyah dan tidak cenderung ya kepada sarwiyah ya Allah. Allahumma bila semudah-mudahan berikanlah petunjuk hati-hati bapak-bapak kami, hati yang solehah, hati yang taat, dan sebuah hati yang bakti negara dan bakti dan kepada rakyat bangsa Indonesia. Dan juga semoga ya Allah Indonesia diberikan barokah dunia halan dan thayyibah ya Allah. Mudah-mudahan Allahumma nas'aluka wa nas'aluka nabiyika Muhammad SAW antak di hajatina ya Allah, antak di hajatina ya Allah, antak di hajatina ya Allah, hajatan ahli ya Allah ya Rabb. Kabulkan doa hamba yang dibutuhkan ya Allah, kabulkan doa yang diperlukan ya Allah, kabulkan doa hamba ya Allah yang memang yang sangat mendesak dan butuh ya Allah. Ya Rabb, Engkau ya Allah senantiasa kami sujudi, Engkau terus kami sembah, Engkau senantiasa yang tempat kami pertolongan tumpuan segala harapan doa ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah barokahkan Indonesia ya Allah, muliakan rakyat-rakyat Indonesia ya Allah, berikan hidayah ya Allah para pemimpin-pemimpin Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'al imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, sekian dari saya. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Abah Oding Santana Wijaya, mohon kepada Bapak, Ibu, dan para netizen sekiranya empatik dengan saya, mohon di-subscribe, di-like channel YouTube Abah Oding Santana Wijaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.